Ya, saya tidak menjawab lagi karena saya sudah tidak konsen lagi terhadap itu yang mulia. Maksudnya ini ada saudara Aceh itu apa itu? Maksud saya pertama waktu itu Enggak, memang jawaban dari Hendra. Ketika saudara perintahkan, tolong cek CCTV komplek, kemudian saudara terdakwa Hendra ini mengatakan, ini ada Aceh di sini. ya, karena, Itu maksudnya apa itu? karena pemikiran terdakwa mungkin karena dia dari Bareskrim yang mulia. Dari Bareskrim yang pernah diminta untuk Saya dulu pernah Kasubdit 3 yang mulia dan Aceh ini pernah kanit saya. ya. Jadi dia tahulah apa yang harus dia lakukan Gitu. terhadap CCTV gitu yang mulia. Gitu ya. Dan beberapa kasus kan sudah kami lakukan. Betul. Dan itu juga sudah disampaikan tadi pada saat Hendra menjadi saksi di sini, dia katakan bahwa dia pernah masuk Beberapa tim kasus. kilometer 50. Dan itu masuk dalam surat dakwaan. Betul itu. Saya Kalau tidak, tadi sudah beberapa kali yang saudara katakan diantaranya salah satu diantaranya adalah di kilometer 50. itu salah satu mungkin, Salah satu ya. tapi kasus lain juga banyak. Ada, disebutkan tadi juga red notice. Juga tadi disebutkan demikian oleh saksi Hendra. Artinya ada beberapa diantaranya yang bukan cuma ini saja. Secara umum biasa dilakukan yang mulia. Itulah. Yang mulia. Sudah banyak peristiwa. Kalau secara umum sudah banyak dilakukan. Berapa peristiwa yang dilakukan? Pengetahuan kami yang mulia pada saat direktur, kasubdit ataupun wakil direktur dulu pernah bermasalah ketika kami langsung mengcopy dari DVR waktu itu, sehingga dipermasalahkan dalam persidangan karena tidak memiliki sertifikasi. Akhirnya kemudian kebijakan dari pimpinan satuan reserse waktu itu kita ganti saja DVR-nya, kemudian nanti diserahkan ke penyidik atau langsung dikirim ke lapor untuk dibuka yang mana yang dibutuhkan dari DVR itu. Nanti karena anggaran penyidikan ini kan ada, nanti dimasukkan dalam anggaran penyidikan. Itulah kemudian makanya penggantian CCTV ini juga dilakukan dalam rangka tetap menjalankan proses CCTV yang akan dibutuhkan oleh penyidik waktu itu ya. Artinya sudah ada peristiwa sebelumnya ya yang kemudian untuk pengamanan itu dilakukan dengan cara mengganti. Sudah seperti itu ya mulia. Sudah seperti itu. Sejak peristiwa seperti itu sudah berapa banyak dilakukan? Dari mulai tahun berapa sampai tahun berapa? Saya tidak apa-apa buka di persidangan ini. Jadi pengalaman waktu kasus kami menangani kopi sianida yang mulia. Itu tahun 2016 ya? Iya yang mulia. Dan itu sudah dimulai dari tahun itu ya sudah mulai karena waktu itu ada permasalahan di persidangan waktu itu. Iya. Karena pengambilan rekaman itu bukan oleh ahlinya gitu yang mulia, tapi penyidik Polsek waktu itu. Tapi karena tidak ada frame yang diganti, akhirnya kemudian tidak masalah sehingga vonis lah waktu itu. Gitu ya? Iya yang mulia. Baik. Selanjutnya? Tadi sudah kami sampaikan. Setelah itu kami menghadap pimpinan Polri. Oh itu yang tadi itu malamnya yang mulia. Malam ya? Iya mulia. Apakah malam itu ada terdakwa Arif datang ke rumah? Tidak. Di tanggal 8 itu? Tidak ada yang mulia. Saya tidak melihat Arif. Kapan melihat Arif? Tanggal 9. 9 ya? Iya yang mulia. 9 pagi, siang, malam? Sore pada saat sore ya? 3 saksi ini dibawa oleh penyidik dan paminal. Baik. Kalau yang di tanggal 8 selesai dengan dibawanya para saksi ini ke Provos. Saya menghadap pimpinan Polri waktu itu. Malam itu juga? Malam itu juga. Setelah para saksi ini dibawa ke Provos atau setelah dibawa semua. Kemudian setelah menghadap pimpinan Polri, saya kemudian ke ruang pemeriksaan Biro Provos waktu itu. Saudara
menemui para saksi ini ke ruangan Biro Propos terlebih dahulu atau langsung menemui pimpinan saudara? Pimpinan dulu, setelah itu ke Biro Propos. Berapa lama saudara bertemu dengan pimpinan saudara? Setengah jam apa 1 jam saya? Satu jam? Setengah jam yang mulia. Setengah jam? Saudara sendiri yang menceritakan peristiwa itu? Iya yang mulia. Atau ada sebelumnya yang dipanggil? Sebelumnya Karo Paminal dan Karo Propos. Itu yang dipanggil terlebih dahulu? Terlebih dahulu, kemudian kami menghadap sendiri. Begitu ya? Jadi sudah ada terlebih dahulu saudara Hendra dengan Susanto? Beni Ali yang mulia. Oh Beni Ali ya? Iya yang mulia. Beni Ali yang dipanggil kemudian baru saudara? Iya yang mulia. Saudara dipanggil atau saudara menghadap sendiri? Saya menghadap sendiri. Menghadap sendiri? Iya yang mulia. Kenapa saudara menghadap sendiri? Karena saya pikir saya harus melaporkan ini. Meskipun ya itu salah saya karena saya tidak menceritakan sebenarnya ke pimpinan Polri. Enggak, iya boleh seperti itu. Tadi maksudnya begini, pada waktu terdakwa Hendra dengan Beni Ali ya, iya yang mulia, dipanggil itu apakah pimpinan saudara sudah mengetahui kejadian sebelumnya? Atau ada laporan dari yang lain melaporkan kepada pimpinan saudara? Sehingga kedua orang ini kemudian dipanggil oleh pimpinan saudara? Setelah kejadian pada saat di TKP saya sempat melaporkan ke pimpinan bahwa ada kejadian. Gitu. Jadi yang pertama kali yang saudara hubungi ya bukan Ridwan Soplangit, tapi pimpinan saudara atau bagaimana? Tidak yang mulia, itu sudah malam yang mulia. Saya kan belum berpikir, saya coba dulu untuk melakukan olah TKP. Setelah itu baru saya harus laporkan kejadian. Kapan melaporkan kepada pimpinan? Tanggal 9 kah atau? Tanggal 8 yang mulia. Tanggal 8 ya? Malam. Kan kejadiannya malam itu? Iya yang mulia. Iya jam berapa itu? Saya tidak tahu pasti, mungkin jam 8-an gitu. Tapi jam 8-an ya? Sudah sedang lakukan olah TKP. Tapi dua orang terlebih dahulu sudah menghadap karena dipanggil ya? Iya, kalau Karo Pamino dan Karo Propos itu dipanggil mendahului. Karena laporan saudara kemudian saudara beritahukan bahwa di rumah saudara ada iya. Hendra, ada Beni, ada Susanto, makanya kenapa kemudian mereka dipanggil ya? Iya mulai. Saya pun juga menjelaskan ke Hendra ya cerita yang tidak benar itu sehingga dia melaporkan juga sesuai dengan cerita saya yang tidak benar ke Hendra. Baik, sebelum dia menghadap karena dipanggil itu, apakah saudara sudah tahu kalau dia dipanggil untuk perkara ini itu dia dipanggil dengan saudara? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Artinya pada saat itu saudara belum memberitahukan kalau sampai nanti dipanggil pimpinan, maka ini aja lah yang diceritakan begitu. Enggak seperti itu. Tidak ya? Tidak ya. Dia sendiri yang datang menceritakan apa yang saya sampaikan ke mereka. Enggak lama kemudian saudara datang, kemudian menghadap sekitar 1 jam saudara menceritakan. Setengah jaman. Setengah jam ya. Karena yang cerita itu adalah skenario yang tidak benar tadi. Demikian yang mulia. Begitu ya? Itu di tanggal 8 ya. Baik, kemudian di tanggal 9. Malamnya itu saya lanjutkan yang mulia. Oh iya, malam itu masih ada lagi setelah peristiwa itu? Saya ke Biro Propos yang mulia. Balik lagi ke situ? Karena saya baru menyampaikan ke Richard skenario ini bahwa kamu harus menyampaikan ini tembak-menembak. Iya. Dengar teriakan ibu, kamu turun, setelah itu kamu tegur Yosua nembak, kamu balas tembak. Nah gitu. Ricky dan Kuat ini belum saya sampaikan. Makanya kenapa saudara datang? Saya datang ke saudara bawa ke pemeriksaan di pojok gitu yang pojok, di pojok betul ya? Iya. Nah pada saat itu saudara dengan ketiga saksi saja, yang lain tidak ada? Tidak ada yang. Selama 10 menit atau selama berapa menit? Ya 10-15 menit. 10-15 menit. Di situ saudara berikan rangkaian cerita yang nanti kalau ditanya inilah yang kalian jawab. Iya, karena saya tanya Kuat waktu itu. Kamu sudah ditanya apa? Saya juga bingung Pak, ini mau jawab apa? Ya sudah, kamu gini aja. Loh, belum ditanya dia? Baru ditanya awal-awal yang mulia. Sama pemeriksa Propos waktu itu. Siapa? Saya tidak tahu yang mulia. Terdakwa Agus kah? Propos yang mulia. Propos ya? Karena pemeriksaan awal kan Propos dulu. Di Propos ya. Setelah itu baru setelah selesai mereka dilakukan pemeriksaan, saya sampaikan ke Hendra waktu itu ada Karo Propos, ada beberapa pejabat utama Propam, saya sampaikan nanti setelah ini ditangani oleh
Paminal saja dulu, Gitu ya. nanti koordinasi dengan Polres. Pada waktu saudara memberikan kisi-kisi apabila nanti ditanya, pada waktu itu apakah ada pihak dari penyidik Polres Jakarta Selatan yang melakukan? Belum ada yang mulia. Belum ada ya? Belum ada yang mulia. Jadi masih orang provos Masih orang Polres. saat itu ya. Baik. Kemudian setelah itu saudara pulang ke rumah atau saudara temui siapa lagi di tanggal Tidak 8? ada lagi. Malam itu saya kumpulkan Hendra dan Karo Propos serta beberapa pejabat utama, saya sampaikan nanti tangani aja prosedural, nanti paminal dulu. Setelah ini limpahkan paminal. Ada statement yang saudara berikan kepada mereka yang saudara kumpulkan? Ada yang mulia waktu Ada 5. saya sudah lupa. Yang mulia. Percuma kalau jadi apa itu? Betul yang mulia. Iya, kemudian apa lagi? Semua keterangan dari saksi saya akuin itu. Cuma saya Iya. sudah lupa yang mulia. Jangan sampai cukup ceritanya ini yang di sini saja, nggak usah di Magelang. Magelang, iya betul. Ya itu ya. Betul yang mulia. Ya, oke. Itu yang saudara beritahukan kepada Di Biro Propos. ya, baik. Kemudian setelah itu Saya kembali ke rumah. Ke rumah. Kemudian keesokan harinya tanggal 9. Tanggal 9 pagi istri saya bangun, saya sampaikan. Karena penyampaian skenario ini saya belum Ceritakan ke menyampaikan istri. Ya, terus Makanya istri saya ngamuk. Kenapa kamu libatkan saya? Saya sudah dari awal menyampaikan ini tidak mungkin saya ceritakan. Saya harus di BAP segala, kan kamu gimana ini? Nah, saya bilang saya nggak mungkin lagi untuk menarik penyampaian saya ke Kapolri, saya bilang. Anggota juga sudah diperiksa, saya bilang. Dia tetap tidak terima karena kita sudah sepakat loh bahwa ini harus kita selesaikan malam, kok kamu seperti ini. Akhirnya saya kemudian telepon Hendra waktu itu, pagi-pagi. di tanggal 9 itu ya. Iya, bro, nanti penanganannya biar di Paminal saja, karena ini menyangkut mbakmu. Saya juga sempat bilang, tolong cek CCTV. Karena kan hari itu saya juga belum fokus dan saya pikir waktu itu CCTV luar itu nggak ada masalah sih. Nah itu tanggal 9 yang mulia. Gitu ya. Setelah itu Baik, saudara katakan, bro, ini pemeriksaan lakukan saja di Paminal, begitu ya? iya yang mulia. Ada jawaban nggak dari terdakwa? Kenapa kok ke sini? Tidak ada yang mulia. Ya, Siap jenderal. nah kalau gitu pertanyaannya adalah seharusnya di mana diperiksa? Harusnya di Polres Jakarta Polres Selatan. ya, saudara tahu itu ya? Saya tahu yang mulia. Saya tahu. Itulah makanya pertanyaannya jadi begitu. Apa tidak ada jawaban dari dia? Dari terdakwa Hendra ini? Hanya jawabannya siap jenderal. Siap ya. Siap itu karena apa nih? Karena dia tidak tahu atau karena dia enggak enak untuk menolak? Ya? Atau apa? Nanti tanyakan Pak Hendra. Sudah kita tanyakan. Iya, yang mulia. Ya, Setahu saya ya dia cuma jawab siap jenderal. itu. Ya. Iya yang mulia. Baik. Kemudian sudah diokekan, akhirnya dilakukan pemeriksaan ke sana. Saya tidak tahu proses pemeriksaan di sana. Saya sampaikan saya mau ke Paminal. Ya. Kemudian Hendra bilang kita mau ke TKP bang. Oh ya udah kalau gitu saya tunggu di Duren 3 saja. Jam berapa itu? Datangnya sekitar jam 14 ya. Jam 2 siang ya. Jam 2 siang. Baik, kemudian kumpul di situ, Kumpul di situ. olah TKP, Penyidik yang melakukan rekonstruksi dengan dari Jakarta, Polres Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya. Dengan dari Paminal juga ada waktu itu. Iya. Kombes Agus juga ada waktu itu. Sudah ada yang ditanyakan dari 3 saksi tadi atau cukup dari pemeriksaan propos saja? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Proses Yang di tanggal 9 ini yang datang olah TKP itu yang datang, apakah saksi juga didatangkan lagi? Para saksi yang 3 orang ini? Oh 3 orang datang tadi. Datang Karena ya? langsung rekonstruksi waktu itu. Langsung rekonstruksi. Iya yang mulia. Baik, kemudian ada ditanya-tanyain di situ? Tidak ada, cuma tidak ada. Mereka melakukan aja. Saya cuma kasih penjelasan saja bahwa
ya seperti cerita yang awal Iya. itu yang mulia. Baik, kemudian sampai jam berapa itu? Sampai sore, kemudian saya berpikir bahwa karena saya sudah melaporkan ada, mohon maaf, laporan melibatkan istri saya, itu saya berpikir harus membuat laporan polisi. Iya. Nah karena waktu Yang itu membuat saudara ya? saya perintahkan Arif Rahman untuk membuat. Arif Rahman. Terkait Perintahkan untuk melaporkan? membuat laporan polisi tentang pelecehan di Duren 3. Begitu. Ya yang mulia. Nah itu prosedurnya bagaimana itu? Ya itu salah yang mulia. Enggak, bukan salahnya dulu. Prosedurnya untuk melapor itu apakah bukan korban langsung yang melapor atau bisa diwakilkan? Prosedurnya sih bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan ya. Cuma Sebelum harus- diwakilkan, apakah ada kewajiban dari pelapor untuk menanyakan kepada istri saudara peristiwa itu? Ada kewajibannya. Ada kewajibannya. Apakah dia menanyakan? Tidak sempat lagi karena istri saya enggak. Istri saudara waktu itu ada di Duren 3 atau di Saguling yang mulia. Di Saguling ya. Ya, mulia. Pernah saudara terdakwa Irfan ini ya menemui istri saudara di tanggal 9 itu Ketemu sebentar terus untuk menanyakan ketemu sebagai sebentar. bahan laporan. Iya, tapi tidak bisa menjelaskan pun akhirnya saya bilang, Baik, inilah yang kemudian kami tanyakan kepada Irfan. Ya, Arif. ya Arif ya. Terbalik terus ini yang satu ini. Ya. Arif ya. Dia mengatakan bahwa istri saudara tidak bisa untuk menjelaskan. Kemudian diserahkan kertas juga tidak bisa untuk menulis. saya yang menulis. Akhirnya kertas dikembalikan kepada Arif dan saudara yang menceritakan. Iya yang mulia. Betul begitu ya? Betul yang mulia. Baik. Kemudian istri saudara cuma bisa menangis. Iya yang mulia. Karena saya, Menangis itu karena apa ini? Karena dia tidak tahu apa yang harus diceritakan. Ya. Kemudian reaksinya itu atau biar saudara yang menceritakan Tidak, peristiwa yang mulia. itu. Karena masih trauma kejadian di Magelang itu. Begitu. Iya yang mulia. Baik, kalau begitu apa yang saudara ceritakan dan dicatat oleh Arif itu adalah cerita saudara yang belum saudara ceritakan atau saudara diskusikan dengan istri saudara. Belum yang mulia. Belum ya? Iya, Itu boleh. sebabnya kenapa kemudian saudara ceritakan sendiri. Yang mulia makanya itu penyesalan saya harus melibatkan Iya. istri saya. Ya. Akhirnya dasar itulah kemudian dibuat laporan ya, diminta kepada saudara Arif Ke Polres Selatan. ya, untuk pergi ke Polres Selatan untuk melaporkan. Iya yang mulia. Melaporkan dalam hal ini melaporkan apa? Apakah dimintakan kepada pihak Polres, penyidik Polres untuk nanti kalau bertanya kepada PC, inilah yang Iya, yang akan mulia. diceritakan. Iya yang mulia. Artinya kisi-kisi inilah yang akan ditanyakan biar waktunya tidak Lama. lama. Benar yang mulia. Datang mereka pada waktu itu, hari itu di tanggal 9 datang ke rumah Tanggal dari pihak 10 Polres. kalau 9 9 malam saya lupa yang mulia. karena ada menurut terdakwa Arif ini ketika dia menjadi saksi dia katakan malam itu datang dari pihak Polres. Rombongan. 9 malam yang mulia. Saya sudah lupa. Sudah Tapi lupa ya? Kalau dia ingat mungkin saya Benarkan. benarkan. Itu ya. Tapi apa yang dicatatkan oleh Arif ini dikembalikan lagi kepada Arif tapi sudah dimengerti oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Iya yang mulia. Saya semua Itulah yang kemudian pada waktu mereka hadir, apakah ada tanya jawab atau saudara lagi yang menceritakan kepada penyidik Saya yang Polres? mulia. Saudara lagi yang menceritakan. Saya yang mulia. Istri saudara tidak yang mulia. ada di situ tidak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada di situ. Tidak ada. Jadi waktu mereka orang Polres datang ke tempat saudara di rumah dinas, Saya yang mengoreksi sendiri. mengkoreksi atau saudara ulang lagi untuk membuat jalinan cerita? Saya sudah lupa, yang jelas saya perbaiki lah yang mulia. Perbaiki. Iya yang mulia. Mereka datang sudah dengan cerita yang saudara Iya. buat gitu ya. Iya yang mulia. Siapa yang tanda tangani? Waktu itu belum sempat karena istri saya sudah istirahat kalau nggak salah yang mulia. Gitu ya. Iya, ditunda besoknya mungkin kalau. Besoknya. Saya Tanggal lupa. 10 baru Tanda tangan yang mulia. tanda tangan ya. Saya lupa waktu itu. Baik. Kemudian terhadap perintah yang saudara berikan kepada terdakwa Hendra untuk melakukan
cek dan amankan CCTV komplek. Sudah dilakukan? Waktu itu saya tidak cek lagi yang mulia. Tapi saudara berkeyakinan bahwa itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya? Iya. Kapan saudara kemudian menanyakan apakah itu sudah dilakukan atau belum? Saya tidak menanyakan pada saat tanggal 10-nya yang mulia. Saya panggil Cuk Hendra yang mulia, bukan. Saya sampaikan waktu itu karena ada permintaan untuk penjelasan ke Jambi waktu itu. Oh iya. Sehingga saya panggillah Hendra, kemudian Karo Provos kalau nggak salah, saya lupa nanti. Saya sesuaikan dengan keterangan Hendra. Nah, di akhir dari rencana keberangkatan itu Hendra melaporkan, Bang, CCTV sudah diamankan dan dikoordinasikan dengan Polres Jakarta Selatan. Sudah sampai di situ ya? Sudah sampai situ. Bagaimana caranya, bagaimana ceritanya sampai di situ? Siapa yang menyerahkan ke situ? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Baik. Kemudian terhadap barang bukti tersebut, ada saudara mintakan lagi untuk dilakukan pengecekan? Tanggal 11 yang mulia. Tanggal 11 ya? Apa sebab? Jadi waktu itu sudah rame pemberitaan yang mulia. Nah, waktu itu akan press conference dari Divisi Humas dan Polres waktu itu. Nah, saya kemudian teringat, CCTV ini hasilnya seperti apa. Saudara belum tahu itu ya? Saya baru ngeh. Baru ngeh. Ya. Iya, kemudian? Makanya saya panggil Cuk, Korspri saya. CCTV di mana? Beliau dia jawab ada sama. Tadi saudara katakan sudah tanya kepada terdakwa Hendra katakan sudah di Polres. Tapi kemudian tanggal 10 ya, saudara tanyakan kepada Cuk, padahal Hendra sudah menginformasikan. Tanggal 11 yang mulia. Hah? Tanggal 11. Tanggal 11 ya. Oh di tanggal 10 itu sudah pada waktu mau ke Jambi itu yang ditanyakan ya? Dilaporkan? Dilaporkan sudah ada di Polres? Iya yang mulia. Tapi kemudian karena baru ngeh di tanggal 11 itu saudara saya tanyakan kembali ke Cuk, CCTV ada di mana? Iya, kemudian? Ada sama saya, Komandan. Loh? Makanya saya juga... Jadi loh saya? Saya tidak ingat lagi waktu itu karena saya pengen untuk cepat melihat CCTV itu. Artinya apa yang dilaporkan kepada saudara dari terdakwa Hendra tidak benar. Karena dikatakan tanggal 10 sudah ada di Polres. Tapi ternyata di tanggal 11 saudara tahunya pada Cuk ada di saya. Itu keterangan dari Cuk. Hah? Keterangan dari Cuk. Keterangan dari Cuk. Ia mengatakan bahwa ada sama dia. Ada sama dia. Dan ternyata memang saya tidak lihat ada sama dia kan? Saya tidak tahu ada sama dia atau tidak. Saya sampaikan kopi dan lihat isinya. Kopi dan lihat isinya kepada Cuk ya? Kepada Cuk. Kemudian Cuk menyampaikan ini nggak apa-apa Komandan, nggak apa-apa saya tanggung jawab. Oh gitu. Gak usah banyak tanya kamu gitu ya? Gak usah banyak tanya kamu. Iya mulia. Baik. Kemudian dilakukan itu kopi? Saya nggak tahu. Tidak tahu lagi yang mulia karena sudah terlalu banyak yang harus saya sampaikan dan pikirkan. Iya. Kemudian 11, 12, itu juga saya tidak menanyakan. Nah pada saat 13 subuh itu, 13 subuh yang mulia, ada miss call dari terdakwa Arif berulang kali. Kemudian saya pagi baru membuka karena saya sudah istirahat waktu itu. Saya sampaikan ada apa Arif, mau jelaskan masalah CCTV. Saya sampaikan ya udah nanti malam aja di kantor karena saya ada kegiatan dulu. Tanggal 13 malam itu akhirnya bertemu saudara? Bertemu dengan Arif. Di situ dia sampaikan. Dengan siapa saja Arif? Waktu itu Arif sendiri di ruang kerja dalam saya. Nah kemudian dia sampaikan, mohon izin Komandan, kami sudah lihat CCTV ini tidak sesuai dengan preskon dari Kapolres Selatan. Saya bilang apanya nggak sesuai. Kalau preskon itu komandan masuk sudah kejadian. Tapi ini komandan masuk, Yosua masih ada. Saya kaget ya mulia. Waduh, masa kamu nggak percaya sama saya? Siapa aja yang lihat? Cuk, Baikuni dan Ridwan. Ya sudah kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab. Ada di mana rekaman itu?
ada di laptop dan flash disk Baikuni. Kemudian saya sampaikan, hapus dan musnahkan semua. Dalam kondisi seperti itu saya yakin Arief pasti bimbang antara harus melaksanakan perintah saya atau tidak. Tapi salah saya sih di situ yang mulia, di memerintahkan hal yang salah terhadap. Baik, kalau saudara katakan tadi kalau sampai ini bocor, kalian berempat yang bertanggung jawab. Iya yang mulia. Itu maksudnya apa itu? Ya biar jangan mereka bocorkan yang mulia. Konsekuensinya apa kalau bocor? Ya, apa sama dengan nasibnya Joshua atau bagaimana? Tidak sampai segitulah. Lah iya, karena mereka takut itu. Ya, dia gemetar katanya ketika saudara katakan demikian. Sudah pasti yang mulia. Itulah secara psikis, makanya pertanyaan saya sendiri seperti itu. Iya yang mulia. Konsekuensinya apa? Kan jadinya seperti itu. Iya yang mulia. Apa konsekuensinya kalau sampai itu bocor? Ya pasti akan. Akan apa saudara akan dia? Siapa? Akan apa saudara akan mereka? Oh, saya tidak sampai berpikir akan dia apa-apakan. Tapi saya yakinlah pasti dia secara psikis pasti akan melaksanakan. Saudara tahu lah ya? Saya tahu yang mulia. Baik, kemudian sampai kemudian ya itu kan di tanggal 14 ya? 14. Ya, tanggal 13 ya? 13 selesai pagi saya minta Hendra untuk menghadap ke ruangan. Untuk melaporkan kegiatan dari Jambi. Kemudian meminta untuk mendampingi 3 anggota yang akan diperiksa di Bareskrim. Siapa aja itu? Ricky, Richard dengan Kuat. Terus yang lain lagi apa? Itu aja yang mulia. Terkait dengan CCTV yang sudah dilaporkan itu apa yang saudara sampaikan kepada terdakwa Hendra? Oh tidak ada masalah CCTV. Tidak ada? Tidak ada yang mulia. Apa dia sudah tahu? Dia tidak tahu yang mulia. Tidak tahu? Tidak tahu. Apa saudara beritahu? Tidak yang mulia. Apa saudara mintakan kepada Hendra untuk memastikan bahwa itu sudah dimusnahkan atau tidak? Tidak yang mulia. Kenapa tidak? Karena saya kan khawatir kalau saya memberitahu ke Hendra dia nurut atau tidak kan begitu. Tapi kalau kepada Arief pasti nurut. Seharusnya nurut ya. Karena dia paling junior waktu itu. Bandel Hendra ini menurut saudara? Bisa ditanya ke polisi-polisi. Loh saya nanya kepada saudara. Iya. Ya. Bukan bandel yang mulia. Enggak, maksudnya saudara jawab tadi karena bisa saja dia tidak nurut kan gitu. Ya. Makanya kalau seperti itu bandel dia kan gitu jadinya. Bukan bandel yang mulia. Apa? Karena sepengetahuan saya kan setingkat di atas yang bersangkutan. 15 tahun di Propam ini dia punya integritas. Iya. Dan saudara tahu persis integritas seperti apa. Iya. Ada potensi juga untuk akan membocorkan nantinya. Pastinya iya. Iya. Ya. Karena pada saat dia mengetahui pada waktu akan dilakukan pemeriksaan kode etik, dia bicara. Ya, bicara sama Agus, kita dikadali. Iya yang mulia. Iya, bahasa itu yang muncul. Makanya kenapa saya katakan kepada saudara, saya tanyakan, bandel. Ya paling tidak kalau 1 digit di atas, bisalah gitu ya. Daripada dia melawan perintah saya, mendingan saya itu dosa beritahu yang mulia. Ya, itu ya. Baik. Sampai kemudian ya akhirnya cerita ini terbongkar. Iya yang mulia. Terbongkarnya itu karena apa? Jadi di tanggal 5 Agustus yang mulia, saya ditelepon rekan saya pejabat utama di Mabes Polri menyampaikan, bro, ini Richard rubah keterangan. Loh, siapa namanya tadi yang mau beritahu saudara? Bintang 2 di Mabes Polri. Siap. Namanya? Kepala Divisi TIK. Namanya? Irjen Slamet. Irjen Slamet ya. Dia mau beritahu kepada saudara? Ini
Richard rubah keterangan. Merubah keterangan. Saya bilang rubah keterangan apa? Dia sudah buat pernyataan, kemudian sudah dipanggil ke pimpinan Polri di tim sus bahwa senjata dia itu kamu ambil, kemudian kamu yang nembak semua Yosua. Oh, saya kaget. Loh, kok bisa begitu? Saya bilang saya tidak akan hadir kalau saya belum lihat berita acara pemeriksaannya. Karena waktu itu Richard sudah ditahan. Kamu tunjukkan saya baru saya akan ikut. Pagi jam 5 sudah selesai pemeriksaan, dia datang, saya baca. Benar berita acara itu. Saudara baca ya? Saya baca. Ada tanda tangannya? Ada tanda tangannya. Iya. Itu yang kemudian diakui bohong katanya di persidangan kami. Saya sampaikan kalau keterangan dia seperti ini saya siap untuk bertanggungjawabkan. Ya, kemudian saya dibawalah, kemudian dipatsuskan hari itu. Kemudian 7-8 baik, tanggal 5 itu saudara kemudian mengakui? Belum yang Belum? Saya tidak mengakui. Karena Richard Enggak, membuka. pertanyaannya mengakui bukan masalah penembakannya, tapi skenario cerita itu. Belum saya. Tentang pelecehan. Belum. Saudara akui? Belum. Kapan saudara akui itu? Tanggal 8 yang Tanggal 8 Agustus? 8 Agustus. 3 hari setelah itu? 3 hari setelah itu. Apa yang menyebabkan saudara mengakui? Karena waktu itu di tim sus menyampaikan bahwa semua akan kita jadikan tersangka Semua akan kita jadikan tersangka? Di rumah Duren 3. Siapa aja itu? Istri saya, kemudian Ricky, Kuat, Richard, dan saya. Istrimu akan kita bantu, yang penting kamu ngomong yang sebenarnya. Saya nggak kuat yang mulia. Gitu ya. Jadi saya. Jadi sebenarnya cuma 5 ya yang akan dijadikan tersangka begitu ya? Iya yang mulia. Yang lainnya? Nih mereka? Nggak ada yang mulia. Nggak tahu saudara? Nggak tahu. Setelah Kenapa itu kemudian jadi tersangka saudara nggak tahu? Ya karena dianggap mereka semua tahu skenario itu. Begitu ya? Iya yang mulia. Baik. Saudara mengaku itu di tanggal 8. Pada saat apa itu saudara mengaku di tanggal 8? Saat, diperiksa. Apakah saudara pada waktu itu akan sidang kode etika atau belum? Belum yang mulia. Belum ya? Waktu itu tim sus dipimpin Wakapolri yang. Ya. Kemudian saya berikan penjelasan keseluruhan. Karena Di tanggal 8 itu? Saya pikir istri saya tidak akan dijadikan tersangka karena dia kan tidak tahu apa-apa dan korban. Ya. Tapi kemudian seperti ini ya, saya pasti merasa bersalah yang mulia. Ya, baik. Kemudian ini yang tadi saudara sebutkan bahwa 5 orang kemudian mereka sudah mengakui. Apakah saudara sempat bertemu dengan Baradae? Saya tidak pernah. Dari tanggal 5 sampai 8? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Kapan saudara kemudian baru bertemu dengan Baradae? Pada saat konfrontir itu pun lewat Zoom. Tanggal berapa? Saya lupa yang mulia. Berapa hari setelah dari tanggal 8? Seminggu atau 2 minggu. Seminggu. Apakah saudara pertanyakan tentang pengakuan dia bahwa saudara yang menembak seluruhnya kepada Baradae? Waktu itu dia rubah lagi keterangannya. Bahwa dia menembak 3 kali dulu, saya 2 kali, kemudian terakhir 4 kali sekali. Berapa itu? Maksudnya 3, 4? beberapa kali perubahan. Oh, berubah-ubah. Dia nembak 3 kali, saya 2 kali, kemudian yang terakhir sampai dengan persidangan kemarin, dia nembak 4 kali, saya sekali. Itu ya. Ya saya tetap menyampaikan dalam persidangan, saya tidak melakukan penembakan. Saudara tidak menembak ya? Iya yang mulia. Itu nanti di perkara saudara yang Iya yang mulia. Ya? Kemudian saya juga melaporkan bahwa di tanggal 8 itu saya hubungi istri saya. Ma, kamu datang ke Makobrimob, saya bilang. Ini sudah ada jaminan kamu tidak jadi tersangka, kamu ceritakan peristiwa mulai dari Magelang. Kemudian Kuat Ma'ruf juga waktu itu belum mengakui di tanggal 8, meskipun sudah dijadiin tersangka. Saya telepon, saya sampaikan, Kuat, Bapak udah ngaku, kamu ceritain sebenarnya aja kejadian itu. Kemudian berlanjutlah sampai sekarang ya, Mas. Begitu ya? Iya, ya, pada akhirnya mereka mengaku semua? Menceritakan sejujurnya? Menceritakan sejujurnya, tapi bahwa kemudian peristiwa pelecehan memang tidak ada? Tidak ada, tapi kejadiannya di Magelang.
yang di sini yang tidak ada. Yang di Tapi sini yang di yang tidak Magelang ada. Iya yang mulia. Seperti itu ya. Baik, setelah itu bagaimana saudara tahu kok mereka kemudian menjadi tersangka? Kami ketemu di Patsus Makobrimob yang mulia. Patsus itu apa itu? Penempatan khusus. Penempatan khusus di Makobrimob. Iya yang mulia. Waktu itu saudara bertemu dengan siapa di sana? Hendra dulu, setelah itu Agus, nyusul yang lain lah. Saya Yang lain-lainnya. Santo. Saat saudara bertemu dengan Hendra, Iya, karena iya. saudara sudah berkata bohong, apa yang disampaikan Hendra kepada saudara? Ya saya sampaikan cerita yang sebenarnya itu. Di tanggal 8 itu kah atau di Di tanggal 8 itu pada saat ketemu pada waktu di Makobrimob. Makobrimob, Patsus tadi itu ya? Iya yang mulia. Apa reaksinya? Ya pasti marah, cuma kan ya gimana, saya duluan menyampaikan permintaan maaf saya. Ya, kemudian tidak ada yang diucapkan oleh dia, Saya sudah lupa yang mulia. tapi ada. Ya saya sudah lupa yang mulia apa yang diucapkan. Kalau sudah lupa berarti ada yang dikatakan cuma lupa, Iya yang mulia. gitu ya. Ada yang katakan saudara sudah tidak ingat. Itu yang saudara di tanggal 8 itu hanya dengan Hendra ini aja saudara bertemu. Dengan yang lainnya kan satu. di Patsus itu Iya ketemu semua. Agus, semuanya. Agus Yang lainnya bagaimana? Kalau Arif Enggak pernah bertemu di Patsus. nggak ketemu. Kemudian dengan Agus Agus sama yang mulia, sampai sekarang masih bareng. bersama-sama dengan Hendra bertemunya. Iya yang mulia. Reaksi Agus apa? Ya Diam aja. diam aja yang mulia. Diam aja ya. Tapi diawali saya juga sudah menyampaikan permohonan maaf saya. Apa tidak ada penyampaian dia kenapa kok sampai seperti ini? Terus dari karir saya atau segala macam tentang itu. Saya sudah menyampaikan itu yang mulia di setiap tingkat pemeriksaan. Di sidang kode etik pun saya sampaikan. Bukan kepada dia mengatakan itu kepada saudara enggak? Itu yang pertanyaannya. Ya saya sudah lupa tapi ada yang Lupa ya? disampaikan. Iya mulia. Lupa. Tentang yang saya tanyakan tadi tidak ada ya dia sampaikan. Tidak yang mulia. Tidak ada ya. Iya mulia. Baik, ini di tanggal 8 ya. Saudara sudah ceritakan itu semuanya ya. Sebelum tanggal 8 ya. Adakah kemudian di antara para terdakwa ini yang menceritakan tentang video yang ada di DVR pos satpam depan rumah saudara? 8 Agustus. yang mulia. Sebelum 8 Agustus. Hanya Arif tapi itu dari laptop dan flash disk, bukan dari DVR. Iya. Tanggal berapa itu? Tanggal 13 itu yang 13 itu ya. 13 Juli. Pertanyaan saya bukan di situ. Dari rentang waktu 13 Juli sampai kemudian saudara mengakui dan menyatakan bersalah, meminta maaf kepada mereka ini, apakah ada yang sudah menceritakan tentang video itu yang pernah dilihat oleh mereka berempat tadi kepada Belum ada. pihak penyidik? Belum ada. Tidak ada. Tidak ada. Apa sebab? Ya karena saya sudah perintahkan untuk dimusnahkan dan dihancurkan. Karena ancaman saudara tadi kah dia tidak menceritakan atau bagaimana? Sepertinya seperti itu. Seperti itu ya. Iya, mulia. Walaupun saudara dengan para terdakwa ini di sidang kode etik. Iya yang mulia. Jadi dia tidak menceritakan itu. Belum waktu itu saya lupa. Belum ya? Belum yang mulia. Belum ya. Dia di. Maka pada waktu sidang kode etik itu mereka mengatakan itu. Tentang video Iya yang saudara mendapat cerita di tanggal 13 tadi. Iya yang mulia. Kayaknya. Gitu ya. Iya yang mulia. Jadi itu disimpan rapat sampai dengan Sidang kode. mereka ini sidang kode etik. Iya yang mulia. Apa yang menyebabkan dia menyimpan rapat itu? Tidak mengatakan. Karena takut tadi kah? Ya bisa jadi. Itu ya. Iya yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi ya. Mengawali pertanyaan tadi Kasubdit yang dari Bareskrim yang saudara juga telepon tadi John Wayne atau John Wesley? Iya yang mulia. John Wesley.
John Wayne Huta Galung. Oh, ya, saya pikir John Wesley. Kalau kehadiran Aceh ke Duren 3, ya kan? Itu betul ya saudara yang menghubungi. Setelah saya hubungi Kasubditnya berada di Medan. Ya. Kemudian dia bilang nanti Aceh yang ada standby di kantor. Kemudian saya hubungilah Aceh. Baik, tadi kan saudara mengatakan ada 4 shutter yang saudara telepon, kemudian saudara berikan arahan masing-masing ya. Saudara akan berikan petunjuk ya. Iya, Mulia. Ada yang saudara berikan petunjuk atau arahan kepada saudara Aceh? Waktu itu hanya cek CCTV. Sama yang saudara perintahkan kepada si Hendra? Hendra yang Mulia. Sama ya? Iya, Mulia. Kalau sudah diperintahkan kepada si Hendra, kenapa harus ke Aceh juga diperintahkan untuk cek CCTV? Karena waktu itu, mohon maaf yang Mulia, Ya. pemahaman saya sih kan mereka ini Bareskrim. Ya. Harusnya sih bisa membackup Polres waktu itu. Karena terkait dengan kasus ini mungkin butuh backup dari Bareskrim gitu. Itu ya, pemahaman kami. Alasan saudara. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya kaitannya dengan soal skenario tadi. Sebenarnya skenario itu saudara mulai dari sejak sebelum peristiwa atau setelah peristiwa? Setelah peristiwa. Setelah peristiwa. Iya, yang Mulia. Setelah peristiwa itu mulainya kapan? Pada saat melihat Yosua sudah jatuh yang Mulia. Nah, kan tadi saudara mengatakan memberi arahan kepada Richard ketika dia ada di Propam ya, Provos. Jadi yang Mulia setelah mengantar istri saya keluar dari Duren 3, kemudian saya masuk kembali, saya sampaikan ke Richard, saya akan bertanggung jawab atas peristiwa ini, hanya kamu harus menyampaikan bahwa ini tembak menembak. Ya, artinya ada 2 kali arahan kepada Richard toh? Pertama di Duren 3 dan setelah itu di... Nah, artinya setelah peristiwa terjadi, yang Mulia. kemudian setelah itu ketika di Biro Provos. Nah, artinya 2 kali toh? 2 kali. Nah, karena saya hubungkan dengan keterangan Kanit Reskrim, ya, Rizky Samuel mengatakan ketika dia datang dia sempat nanya Richard sudah ngomong bahwa dia ngomong ada tembak menembak. Artinya kan sebelum di Propam saudara sudah beri arahan toh? Sudah ya. Ya. Artinya terkonfirmasi betul bahwa setelah peristiwa saudara sudah memberikan arahan. Mulailah skenario dari setelah saat itu ya. Roboh, ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan soal keberadaan CCTV di rumah ya, yang menjadi pertanyaan, Duren 3 itu rumah dinas atau rumah pribadi? Itu rumah di kompleks dinas, tapi istilahnya ada surat izin penghunian aja. Betul. Nah, pertanyaan saya, intensitas saudara mengunjungi rumah dinas itu Kami dalam seminggu berapa kali? Kami waktu mulai di situ 2015, waktu menjabat Wadir Krim Polda Metro. Ya. Kemudian kami pindah ke Bangka waktu itu pada saat direktur. Nah di situ kemudian sudah mulai hanya ditempatin oleh Kodir waktu itu 2019 atau 2020. Nah itu kami gunakan untuk isolasi. Waktu itu kan masuk COVID. Kami dulu melaksanakan isolasi di situ waktu kena COVID. Kemudian juga apabila kunjungan ke luar kota pada masa pandemi itu kan kami menunggu hasil PCR itu di situ. Baik, terakhir sebelum peristiwa 8 Juli, saudara datang ke Duren 3 itu kapan? Sebelum 8 Juli yang mulia. Ya. Saya sudah lupa, yang jelas sudah lama nggak ke situ. Sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu? Sebulanan yang mulia. Sebulan? Iya mulia. Bukan 3 bulan? Saya lupa yang mulia, yang jelas saya sudah jarang ke situ. Ya. Kalau istri saudara sering ke? Istri saya biasanya jalan mampir ke. Karena sesuai dengan keterangan Kodir di persidangan, justru istri saudara sering ke sana. Iya, kalau jalan pagi biasanya bersihkan. Nah pertanyaannya, kalau istri saudara sering ke sana, apa nggak tahu CCTV-nya mati? Saya tidak tahu yang mulia. Nggak tahu ya? Tidak tahu ya. Baik. Nah, tadi saudara juga mengatakan ketika setelah peristiwa, kemudian saudara juga minta kepada Kadipropam ya,
untuk membawa para saksi Kasupropos ya, membawa para saksi ke Propos. Nah, saksi yang dibawa itu kan saudara tadi mengatakan RR, siapa? Kemudian KM, RE. Ya. Ketiga-tiganya sudah saudara beri arahan juga sebelum mereka dibawa ke Propos? Belum, yang mulia. Belum, hanya si Rikar saja? Richard saja ya? Makanya kami susul ke malam itu ke Biro Propos. Nah, begitu. Baik. Untuk saudara saksi ya. Iya, yang mulia. Tadi kan saudara memberikan instruksi cek dan amankan CCTV. Ya kan? Iya, yang mulia. Saksi saat itu pemberi perintah. Iya, yang mulia. Seandainya saksi juga sebagai penerima perintah, apa yang saksi harapkan pelaksanaan dari perintah itu bagaimana? Cek dan amankan itu perwujudannya bagaimana? Yang saksi harapkan? Apakah pengaman cek itu bagaimana? Amankan itu bagaimana? Terkait dengan cek dan amankan apabila di fungsi propam ya, itu biasa dilakukan sesuai Perkadif 1 2015 terkait dengan pengamanan Perkadif 1 2015. Perkadif 1 nomor 2015 itu bisa melakukan pengamanan barang dan orang. Nah, biasanya sepengetahuan saya apabila ada terkait dengan anggota Polri, penanganan penyelidikan oleh Paminal ini melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan bahan keterangan dari CCTV tersebut. Itu biasa apabila sudah seizin dari pemilik itu akan diberikan kopian. Kalau tidak biasanya mereka syuting melalui handphone karena ini bukan pro justisia yang mulia. Bukan pro justisia. Oke. Jadi itu ya yang saksi harapkan instruksi cek dan amankan itu sesuai dengan Perkadif nomor 1 2015. Jadi diambil kopinya dan atau di syuting. Itu biasanya dilakukan seperti itu. Biasanya di divisi propam seperti itu. Seperti itu, beda dengan penyidik. Nah, tapi tadi ada juga untuk penggantian DVR. Saksi tadi juga menerangkan mengganti DVR di perkembangan. Ya kan, perkembangan setelah ada praktek di persidangan ditolak karena bukan ahlinya atau bukan orang yang berkompeten. Iya, mulia. Begitu kan? Nah, ini bagaimana perkembangannya? Tolong dijelaskan, diulang kembali. Yang terkait dengan penggantian itu dilakukan oleh penyidik yang mulia. Beda dengan penanganan oleh propam. Kalau penyidikan dia harus pro justisia sehingga pengambilan itu harus sah demi hukum gitu. Makanya kita ganti sehingga prosesnya bisa berjalan. Sebentar, yang diganti apa ini? DVR-nya. Bukan, DVR-nya diganti. Diganti sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang ada. Kemudian DVR ini kita bawa ke lapor. Oh, ini dalam kaitannya dengan perkara ini? Oh, bukan, perkara yang sebelum-sebelumnya. Oh, yang lain. Yang lain. Nah, berkaitan dengan kembali lagi ke instruksi saksi, cek dan amankan. Apakah saksi juga mengharapkan sampai proses mengganti DVR dalam bayangan alam pikiran saksi? Tidak sampai ke situ yang mulia. Saya cuma mengharapkan ada rekaman terkait dengan peristiwa yang saya harapkan waktu itu bisa mendukung skenario saya. Karena waktu itu saya tidak menyangka bahwa Yosua ini ternyata begitu saya masuk dia jalan ke taman, mungkin karena takut lihat saya gitu. Itu di luar prediksi saya. Makanya saya pikir ya lakukan aja tugasnya seperti itu. Jadi cek dan amankan itu standar seperti biasa. Agar berkaitan bisa mendukung dengan skenario saksi. Baik. Nah, tadi kan akhirnya melaporkan. Ya kan, ada laporan bahwa ternyata tayangan rekaman di CCTV berbeda dengan tanggal 13 yang mulia. Begitu kan? Yang mulia, tanggal berbeda. 13. Nah, itu saudara
kaget, ya kan? Iya, yang mulia. Kagetnya kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan skenario yang saya laporkan ke pimpinan dan ke adik-adik ini. Yang pada intinya bahwa saudara menskenariokan Sudah kejadian. sudah terjadi, saudara masuk, baru datang. Tapi ternyata saya masuk, dia masih nongol di situ. begitu ya. Iya, yang mulia. Nah, berarti ada pemikiran atau dalam pemikiran saudara, skenario saudara tidak berjalan. Betul, yang mulia. Nah, baik. Nah, akhirnya ada perintah hancurkan, musnahkan. Ya. Itu perintah positif atau perintah yang negatif dalam bahasa saya? Pasti negatif. Negatif ya. Yang mulia. Nah, apakah seperti itu memang mutlak harus dilaksanakan oleh penerima perintah saudara? Ya harusnya sih tidak, yang mulia. Tapi saya tahu kondisi psikis adik-adik pasti akan melakukan, yang mulia. Nah, gitu ya. Iya, yang mulia. Cukup. Baik, ada sedikit ya. Tadi saudara katakan bahwa kalau misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya, yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya, yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul, yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya, yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi? Ya kalau di Pamina, Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan 8. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri, yang mulia. Itu ya. Iya, yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan, yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara perintahkan itu cek dan amankan itu kan saudara belum tahu toh? Belum tahu, yang mulia. Iya kan? Jadi kalau bisa kan dikatakan begini, waduh saya lupa yang itu. Nggak ada, saya nggak ada. Mestinya enggak di sebelum saudara perintahkan itu ada nggak terpikir oleh saya, loh kok yang di luar situ kok tidak terpikirkan oleh saya untuk Enggak, saya cek dulu gitu ya. nggak ada, yang mulia. Pada saat itu saudara tidak terpikirkan bahwa di situ tuh terekam gitu, belum ada pemikiran itu ya. Tidak ada, yang mulia. Kalau ada pemikiran sudah dari awal saudara hancurkan itu. Kalau ada, yang mulia. Kalau ada ya. Saya kan nggak ngerti. Makanya saya jalanin aja. Sampai dengan tanggal 13. Mohon maaf, yang mulia. Enggak, ini normal aja kalau pemikiran seperti itu karena dari awal saudara sudah berskenario tidak benar kan gitu ya. Jadi untuk menutup itu semuanya makanya kemudian harus dengan ketidakbenaran semua jadinya kan begitu. Betul, yang mulia. Ya. Makanya pada saat saya perintahkan itu saya pikir natural aja. Cek CCTV. Siapa tahu bisa mendukung skenario. Ternyata tidak. Ternyata di tanggal 13 ini tidak. Iya. Ya makanya saya suruh Musnahkan. musnahkan itu, yang mulia. Di situ salah saya. Musnahkan itu apa maksudnya itu? Hilangkan. Hilangkan, yang mulia. Hilangkan ya. Iya, yang mulia. Ini ada dua pemahaman yang berbeda ini dari dua orang yang saudara perintahkan secara berjenjang ya. Ya, kalau terdakwa Arif memberitahukan kepada saudara Cuk ya, Baikuni ya, Baikuni cukup diformat, hilang dia. Tapi kalau Arif ditekuk dia, baru dia pikir itu hilang, atau dia panik. Ya karena dia katakan dia panik. Pasti panik, yang mulia. Iya, makanya ya malam itu dia menelpon Hendra untuk memberitahu itu. Dan dia katakan bahwa dia datang dengan Hendra menghadap saudara untuk memberitahukan itu. Seingat saya hanya Arif sendiri, yang mulia. Ini cerita dia. Iya, yang mulia. Ini, Ya. ini keterangan saya. Ah, Yang mulia. ya.
Karena dia tidak berani menghadap. Saking takutnya. Ya, makanya kami tanyakan ingatan saudara, karena tadi saudara ketika semua keterangan saksi saudara benarkan, tapi yang ini saudara tidak benarkan, sehingga saudara ya datang sendiri gitu. Tapi menurut Arif tidak begitu. Menurut Arif dia tidak berani, ya. Bahkan dia telepon dini hari jam 2 itu melaporkan kepada Hendra. Hendra menenangkan, ya kalau gitu besok pagi untuk pertama kali kita akan menghadap saudara, katanya begitu. Itu versi Arif, ya. Arif yang itu tidak dibenarkan oleh Hendra. Iya, yang mulia. Nah sekarang yang ditanyakan adalah yang mana nih? Apakah dia datang sendiri, apakah dia bersama Hendra datang menghadap saudara untuk memberitahukan tentang itu? Ya, kami pun sudah dikonfrontir waktu itu di penyidik. Seingat saya seperti itu yang mulia. Seingat saya bahwa yang melaporkan ini hanya Arif sendiri. Besoknya baru Hendra saya panggil untuk menghadap terkait dengan pemeriksaan di Bareskrim dan terkait dengan CCTV dalam rumah, serta satu lagi itu masalah laporan dari Jambi yang mulia. Gitu ya? Iya yang mulia. Baik.